Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 22 September 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Profesor Renat Kasali PhD, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan topik Gelombang Perubahan di Era Double Disrupsi. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sehat selalu. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, para kolega dosen, dan tentu saja narasumber kita hari ini, Profesor Renat Kasali. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale. Baik yang hadir melalui kanal YouTube streaming maupun di dalam Zoom. Pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, atas nama Ibu Rektor Profesor Reni Wirahadikusuma mengucapkan selamat datang kepada Bapak Prof. Renat Kasali. Beliau ini adalah Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat datang ya, Pak Renat. Pada kesempatan yang baik ini, beliau akan menyampaikan atau berbagi gagasan dengan topik yang saya kira ini cukup menarik ya, gelombang perubahan di era double disruptions. Jadi bukan disruption, tapi double disruptions. Terima kasih atas perkenan dan kesediaannya untuk berbagi waktu bersama kami untuk berdiskusi soal tema ini ya. Saya kira ini menarik sekali ya. Saya pernah juga melihat dan membaca tulisan beliau yang berjudul The Great Shifting Series on Disruption. Beliau itu menyampaikan lebih baik pegang kendali daripada dikuasai. Nah, ini saya kira ini mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi yang menarik. Acara Studium Generale kali ini akan diawali oleh sejumlah pertanyaan ya dalam format talk show ya.
Jadi tidak seperti biasanya, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Para mahasiswa, Anda semua mendapat kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar baik maupun catatan-catatan yang akan disampaikan. Hari ini acara akan dipandu oleh Bapak Sony Rustiandi, PhD, ya, dari Sekolah Bisnis Manajemen. Terima kasih atas bantuannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, kemudian ada Pak Pras dari Direktorat Kemahasiswaan, kemudian juga ada Ibu Dr. Naomi dari Humas ITB, dan tentu saja kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara Studium Generale hari ini, dan selanjutnya saya serahkan acara kepada pemandu acara dan moderator acara Studium General ini. Rekan-rekan mahasiswa, let's get inspired and motivated ya. Hari ini kita akan mendapat sebuah kehormatan untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran dari narasumber kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Profesor Renald Kasali, PhD, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dengan topik Gelombang Perubahan di Era Double Disrupsi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Sony Rustiadi, PhD, CBAP. Beliau adalah Direktur ITB Career Center dan dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dengan kelompok keahlian Kewirausahaan dan Kemanajemen Teknologi. Kepada Bapak Sony Rustiadi, kami silahkan. Terima kasih Ibu Alfi. Tes suara saya bagus? Sudah terdengar dengan baik, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rektor, Bapak Sekretaris Institut, Ibu Kepala Humas ITB, Bapak Direktur Kemahasiswaan, serta Bapak Ibu dosen pengampu Studium General ITB tahun 2021 ini. Terima kasih atas kesempatannya dan kehormatannya untuk menjadi moderator dan teman diskusi pada pagi hari ini dengan luar biasa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Profesor Renald Kasali. Tentu semua orang mahasiswa di sini sudah banyak mendengar dan tentu mengenal sosok beliau. Izinkan saya membacakan sedikit kurikulum vitae Bapak Profesor Renald Kasali. Bapak Profesor Renald Kasali, PhD, adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau FEB UI. Beliau memperoleh gelar PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, beliau mendirikan sebuah yayasan rumah perubahan sebagai wadah kewirausahaan sosial yang dijalani untuk mendorong proses transformasi di negeri ini. Beliau juga telah banyak melakukan riset dan menulis buku. Saya hitung terakhir lebih dari 20 ya, Prof. Luar biasa sekali, banyak inspirasi yang kita dapat dari beliau tentang bisnis, manajemen, leadership, dan pendidikan. Profesor Renald Kasali dianugerahi Global Gurus in Management oleh lembaga The Global Gurus pada tahun 2014 hingga tahun 2020 bersama para pakar manajemen dunia dan dikukuhkan sebagai Writer of the Year di tahun 2018 oleh IKP, serta salah satunya juga dianugerahi penghargaan People of the Year 2020 oleh Metro TV. Untuk teman-teman yang ingin mengenal beliau dan juga yayasan beliau, silahkan bisa mengunjungi website www.rumahperubahan.co.id atau bisa, ini juga saya pikir aktif juga beliau di Twitter, silahkan juga langsung bisa berdiskusi dengan beliau di @renald_kasali. Juga beliau hadir di Facebook ya. Di mana sih? Pak, Rumah Perubahan Renald Kasali begitu. Jadi silahkan, ini beliau sangat open dan sangat accessible begitu untuk bisa berinteraksi dengan seluruh mahasiswa. Tapi tentu kita mendapatkan kehormatan luar biasa pada pagi hari ini
untuk mendengarkan dan juga berinteraksi langsung dengan beliau. Saya sendiri mendapat kehormatan pertama kali di 2008 ya Prof. Saat itu juga bisa datang ke rumah perubahan yang sangat hijau gitu, sangat segar, sangat fresh, dan berkenalan dengan tim-tim beliau yang luar biasa. Jadi luar biasa sekali Prof. Renal Kasali sebagai inspirasi kita semua. Izin Prof bahwa sesuai rencana kita bersama, desainnya kita rubah sedikit Stadium Generale kita menjadi talk show, begitu ya Pak ya. Silakan Pak Sony, makasih. Jadi memang perubahan dan juga inovasi ini beliau sangat terkenal, dan Studium Generale ITB ini juga sedikit mendapatkan sentuhan beliau. Jadi kita formatnya biasanya adalah pemaparan dan lagu tanya jawab, kita menjadi talk show nih. Jadi lebih mungkin bisa lebih masuk ke mahasiswa begitu ya Prof ya. Izin Prof, jadi ini memang Prof sudah mendirikan Yayasan Rumah Perubahan, kemudian bergelut dengan change, kemudian leadership dan manajemen. Bagaimana Prof melihat secara garis besar perubahan apa yang terjadi saat ini nih Prof? Mungkin Prof bisa menjelaskan sedikit Prof, silakan. Baik, terima kasih Pak Sony, adik-adik mahasiswa, Ibu Rektor, Bapak Sekretaris ITB, saudara-saudara pimpinan universitas, Dewan Guru Besar, para pengajar, Bapak Ibu Dekan, dan saudara-saudara sekalian. Bicara tentang perubahan ini tidak habis-habisnya ini Pak Sony. Tidak habis-habisnya, tetapi ini bukan snapshot, jadi tidak bisa kita potret satu kali kita ngambil kesimpulan. Ini adalah suatu sequence yang saling berhubungan satu sama lain. Satu perubahan terjadi, perubahan-perubahan yang lain ngikutin. Begitu perubahan yang lain terjadi, terjadi lagi berikutnya. Saya ingat di rumah perubahan ini saya lagi bikin kawasan, saya robah karena pandemi ini membuat ya tidak hanya saudara-saudara yang susah, sebagian kita juga susah, saya juga susah. Jadi saya bikin sesuatu, jalan kita lebarin sedikit, begitu kita lebar sedikit ternyata kiri kanannya ada yang tidak sesuai. Bongkar lagi kiri kanan, kita sesuaikan. Jadi satu elemen berubah, pasti ada hal-hal lain yang kena dampaknya begitu ya. Nah, supaya gampangnya sequence itu saya potret dari tahun 1989. Ini generasinya Bapak Ibu dosen ini pasti familiar dengan kejadian sebelumnya. Dulu kalau nonton film Bapak Ibu dosen ini filmnya James Bond ya. Kenapa James Bond? Karena eranya perang dingin. Perang dunia yang ketiga itu perang dingin itu. Jadi perang dunia kedua sudah berakhir tapi masuk perang dingin, gontok-gontokan, nakut-nakutin, kembangin teknologi masing-masing. Puncaknya perang dingin itu berakhir dengan robohnya tembok Berlin. Nah, karena itu terjadi di Jerman, ada sebuah grup band terkenal dari Jerman, namanya The Scorpion. Dia kemudian menciptakan lagu setelah mereka lihat robohnya tembok Berlin dan berangkat ke Uni Soviet yang kemudian menjadi Rusia, ya pecah-pecah dia menjadi Rusia di Moskow. Dan di Moskow mereka melihat Soldier of the Past, gitu ya. Kemudian lewat di situ ada taman namanya Gorky Park. Anak-anak muda itu menyambut kehidupan baru, tapi soldiernya adalah soldier of the past gitu. Alat-alatnya alat-alat masa lalu semua. Dunia tiba-tiba berubah, memasuki dunia baru, terbuka, sampai puncaknya tahun 1999 tuh, 1998 Pak Harto mengundurkan diri setelah berkuasa 32 tahun begitu ya. Terjadi perubahan yang besar sampai kemudian transformasi, masuk dunia digital sampai pandemi. Yuk kita lihat bersama, saya putarkan video yang diilhami dari kejadian tembok Berlin dengan musiknya The Scorpion, judul lagunya adalah The Wind of Change ya, gelombang perubahan. Kita ikuti bersama ya, karena ininya enak sekali gitu, liriknya enak, orkestranya enak ya, ditambah lagi saya kasih teksnya ya, bagaimana sampai masuk ke dunia digital perubahan hari ini. Kita saksikan bersama, mohon saudara-saudara mahasiswa bisa membaca teksnya ya, mudah-mudahan bisa didengar lirik lagunya dan teksnya bisa dibaca. Mari kita saksikan bersama. Audionya terdengar nggak ya dari lagu ini? Belum ya? Nggak masuk ya? Masuk, oke. Ya, baik. Sebentar, kalau di tempat saya teruskan aja dulu ya, sambil audio kita perbaiki. Teruskan, ini berhenti nih.
Moskva, down to Gonky Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, we feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, and these memories are buried in the past forever. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Here we go! Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Yeah! The wind of change blows straight into that phase of time, like a storm wind that will bring the freedom bell for peace of mind. Let your body like I sing what my guitar wants to sing. Here we go! Jadi kalau saudara-saudara mengikuti video tadi, saya kira jelas gambarannya ini perubahan yang tercepat saat ini sedang terjadi. Dunia digital itu membuat kita semua saling terhubung, menjadi lebih terbuka. Ya, ini kesimpulannya adalah seperti ini, kurang lebih. Mana slide-nya coba tadi. Ya, jadi kesimpulannya barangkali bisa kita tarik seperti ini, ya, bahwa dunia selalu berubah. Pemicunya adalah teknologi dan populasi. Ya. Populasi manusia ini luar biasa sekali. Waktu saya lahir, populasi penduduk bumi baru 3 miliar. Begitu saya berangkat sekolah, itu waktu saya kuliah, ya, kuliah penduduk sudah sekitar 4 miliar lebih, 5 miliar. Ya. Begitu saya berangkat sekolah, sekitar 6 miliar. Begitu hari ini, tahun lalu ketika saya bikin video ini, ya,
Ini saya tweaking, saya tambahin 7,8. Hari ini 7,9 ya. Tahun depan 8 miliar itu penduduk bumi. Jadi 2045 sudah 9,7 miliar nanti begitu ya. Jadi bisa dibayangkan cepat sekali ya, dan pemicunya dua ini. Kenapa bisa teknologi? Karena dunianya berubah, karena politiknya juga berubah. Eranya di era keterbukaan. Uni Soviet itu mulai masuk ke era keterbukaan di era Gorbachev. Kemudian politiknya namanya glasnost dan perestroika, ya, era keterbukaan dan kesejahteraan. Nah, sekarang dengan keterbukaan, ini tidak bisa lagi kita sebagai dosen juga ngajar seperti dulu, begitu ya. Mahasiswa kita belajar bukan hanya dari kita, belajar juga dari orang lain. Mereka buka itu Harvard Business School, mereka buka di sana, mereka lihat apa yang terjadi di sana, MIT X, Harvard X, ya. Mereka dengarkan tokoh-tokoh besar dari TEDx, dari macam-macam begitu ya. Sumber begitu. Apalagi ada gerakan do it yourself saat ini. Begitu. Semua orang bisa mengerjakan, walaupun teknologi itu harus dipelajari secara bertahap, dan muncullah guru-guru global di sana. Nah, jadi menjadi lebih terbuka. Dulu zaman saya kuliah, dosen itu ada dosen killer, ya. Dosen kalau tidak mempersiapkan diri, mahasiswanya nggak tahu dia nggak siap, dia puter-puter. Tapi hari ini kita sebagai dosen saja malu kalau mahasiswa bisa baca kita begitu ya, karena mereka juga baca, melihat dan sebagainya. Maka cara mengajar perkuliahan juga harus berubah. Mahasiswa harus membaca sebelum masuk kelas, gitu ya, harus dirubah, budayanya harus dirubah, dosen juga harus siap, dan semuanya menjadi lebih menghargai satu sama lain. Dulu dosen killer itu tidak menghormati begitu mahasiswa yang benar-benar kita anggap ya itu biasa aja begitu. Hari ini kita harus encourage orang lain, memberi ruang ya bagi mereka untuk bisa merasakan ada mereka dihargai, dan kemudian setelah itu karena dihargai mereka akan mencari lebih jauh lagi dan sebagainya. Tapi bukan berarti mereka bukan dipermudah ya. Mahasiswa harus biasa juga menghadapi beragam kesulitan, tetapi kita harus memberikan cara yang sifatnya encourage begitu ya. Nah, kemudian coba ini nggak bisa diklik ya. Yang kedua, ini satu berubah, yang lain ikut berubah ya. Sekarang kita lihat yang berubah karena teknologi, bentuk perusahaan berubah, bisnis prosesnya berubah, tidak lagi input proses output yang tertutup begitu ya. Cara mencari uangnya berubah, bisnis modelnya berubah ya. Kemudian kepemimpinan pun caranya sudah berubah, politik dan keterbukaan tidak sama seperti dulu, sains pun, coba bisa bayangkan. Dulu vaksin bisa sampai 28 tahun baru ditemukan, hari ini 11 bulan. Kenapa bisa begitu? Karena muncul Science 3.0. Nah, Science 3.0 itu sudah pakai open science. Ya. Salah satu pelopornya dari Indonesia, teman-teman LIPI ikut itu dalam satu forum ya, mengenai open science. Jadi sainsnya sudah 3.0. Bahkan sekarang ada gagasan Facebook atau Twitter on science begitu ya. Mereka bisa mulai menggunakan. Karena kalau mengantri di jurnal yang biasa saja itu butuh waktu yang panjang sekali. Siklus DNA virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti di Wuhan itu dibocorkan, dikasih tahu kepada temannya di Australia. Ya, padahal Australia ini sekutunya Amerika dan terjadi politisasi virus begitu ya. Nah, tapi terus kemudian teman yang di Australia bilang, boleh nggak nih kami umumkan di Twitter? Boleh. Nah, dari situ semua ilmuwan di seluruh dunia bekerja sama. Sehingga dalam waktu singkat, Inggris menghasilkan vaksin, Amerika menghasilkan vaksin, India, Tiongkok, dan macam-macam negara kemudian menghasilkan vaksin berbarengan begitu ya. Terjadi perang bisnis setelah itu ya. Nah, society berubah, gaya hidup berubah. Society ini akan masuk dalam era artificial society ya. Bukan cuma artificial intelligence, karena artificial food sudah berjalan, artificial apalagi ya? Pewarna artificial sudah jalan, kulit artificial sudah jadi ya, karet sintetis sudah. Karena kelangkaan semua, nanti orang akan masuk ke era artificial. Karena yang sekarang ini sudah kelihatan, yang dipelihara sudah semakin kecil. Ya, dulu ayah saya kalau beli tanah dan beli pohon, pasti pohon mangga, pohon rambutan. Ya, pohonnya besar-besar. Beberapa tahun dulu ayah saya juga punya kolam ikan di depan rumahnya. Ya, kalau pengen dapat ikan tinggal mancing, tinggal jaring dapat ikannya. Tapi rumah kan makin kecil. Akhirnya pohonnya beberapa tahun yang lalu sudah jadi gelombang cinta, daunnya besar gitu ya.
Nah, hari ini pohonnya sudah pohon yang sangat kecil karena rumahnya kecil. Pohonnya pohon keladi begitu ya. Pohon keladi, apalagi itu ya, monstera, kecil-kecil. Ikannya pun sekarang ikan cupang yang di botol satu. Di Jepang dan kemudian diikuti di negara lain, hewannya, petsnya itu sudah elektronik, namanya Tamagotchi. Ya, monsternya cari di jalanan, ya, adanya di ponsel masing-masing, di smartphone-nya, namanya Pokemon begitu ya. Lama-lama kita masuk ke dunia artificial nih, ya. Bahkan sudah di Jepang itu orang membeli istri boneka berupa boneka, seks boneka gitu ya, seperti itu. Nah, ini society berubah menjadi society yang kehidupannya artificial begitu ya, gaya hidup berubah. Lihat itu sekarang orang beli makanan nggak langsung dimakan, tapi di foto sharing ya. Jadi kehidupan berubah, orang mengutamakan untuk gaya hidup yang seperti apa sekarang ini. Kehidupannya berubah, demokrasi, perang pun berubah. Sekarang akan muncul angkatan cyber, di kepolisian sudah ada cybercrime ya. Tentara Amerika itu sudah berperang, digerakkan dari Arizona, drone-nya ya. Tapi drone ditaruh di Timur Tengah, perangnya seperti itu ya, dan kemudian menggunakan virus-virus teknologi dan sebagainya ya. Jadi ini akan terjadi seperti itu. Nah, populasi ini ya, kita lihat coba seperti apa nih dari waktu ke waktu. Kita mencapai 1 miliar tahun 1800 penduduk itu ya. Perusahaan terbesar pada zaman itu adalah VOC ditambah Mitsui dari Jepang. Nah, apa usahanya di bidang kehutanan pertanian? Karena tujuannya mencari rempah-rempah pada waktu itu, dan juga tambang sudah mulai ada pencarian ya. Nah, tahun berikutnya 1800 sampai 1960 kita mulai masuk World 1.0, jumlah penduduk mulai mencapai 3 miliar tahun 1960, pemicunya adalah revolusi industri. Ford memudahkan memurahkan, harganya dibikin lebih murah karena mereka menemukan sistem standarisasi dan spesialisasi dalam pekerjaan. Jadi parts itu distandarisasi, bentuk mobilnya sama, kemudian revolusi industri ini membuat ada kecepatan, orang bisa berpindah lebih cepat. Makanya di situ industri yang kuat di World 1.0 itu adalah industri otomotif, didukung oleh baja, ya, Bethlehem Steel dan US Steel yang kuat pada waktu itu, ditambah dengan oil and gas, Exxon di Eropa, Shell begitu ya, muncul kayak begitu. Nah, baru yang lain-lainnya, industri konstruksi, hiburan, dan seterusnya. Itu karena otomotif pemicunya. Nah, setelah itu diteruskan lagi setelah tahun 60, gaya hidupnya berubah. Akhirnya kita masuk World 2.0, merek-merek terkenal berubah dari Ford dan sebagainya menjadi Levi's, Walmart, ya. Penyakitnya juga berubah, ya. Kalau dulu di era World 1.0 itu penyakitnya menyangkut higienis, ya, kolera misalnya, di 2.0 karena gaya hidup, virusnya itu sudah HIV begitu, ya, seperti itu. Nah, kemudian di 3.0 ini sudah masuk era digital. Sejak tahun 1999 mencapai 6 miliar jiwa jumlah penduduk, kita masuk di 3.0, perusahaan-perusahaan terkenal itu disebut sebagai Group of Nine. 6 dari Amerika, 3 dari Asia. 6 itu disebutnya G-Mafia. Google, kemudian Microsoft, Apple, F-nya Facebook, I-nya IBM, dan kemudian A-nya terakhir itu adalah Amazon. 3 Asia itu adalah Alibaba, Baidu, dan Tencent. 3 itu ya. Jadi dunia itu berubah. Nah, perusahaan juga berubah menjadi perusahaan hub. Hub itu berjejaring satu sama lain. Accounting-nya juga sudah berbeda lagi sekarang, pakai valuasi. Aneh, perusahaan itu rata-rata bottom line-nya rugi, tetapi valuasinya naik terus, gitu ya. Karena orang melihat data itu adalah masa depan, the oil of the 21st century. Ya, sekarang aja logistik Anda tidak mempertanyakan kapan akan sampainya, tapi begitu diserahkan barangnya langsung pengen dapat datanya. Ini sudah diterima atau belum? Terus kemudian pihak menerima sudah tahu, oh barangnya sudah sampai di tempat kita drop begitu ya. Kita bisa tracking datanya. Ya, sebelum barangnya sampai kita pengen datanya sudah kita terima terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk nih era 4.0. Nah, di atas 9 miliar penduduk di muka bumi. Ini era artificial, kehidupannya sangat artificial ya. Jadi seperti itu kehidupan kita, dan ini akan merubah banyak hal. Karena dunia sudah bertambah terus, alam semakin kotor, kemudian pemukiman merambah terus ya. Di Kongo
ketika penduduk tambah, kemudian pemukiman baru dibentuk, anak-anak bermain di pohon, pohon itu tadinya tidak ada pemukimannya, kemudian pohon itu ada kelelawar, kelawarnya disentuh, pohonnya disentuh, ternyata di sana ada virus ya yang hidup nyaman di tempatnya kelelawar, kelelawarnya mempunyai sistem sendiri untuk kekebalannya, ternyata itulah yang disebut Ebola. Besoknya anak-anak itu bergelimpangan di jalan mati, dan orang tua di sana kalau ada anak mati dicium-cium, besoknya kemudian orang tua bergelimpangan di jalan Kongo. Wabah Ebola. Tapi karena waktu itu belum banyak tiket murah dan Kongo ini belum terhubung secara global dengan negara-negara lain secara terbuka, maka dia terbatas. Ya. SARS dulu juga sangat terbatas, hanya di China bagian selatan, kemudian Hong Kong, sampai ke Singapura, berhenti di situ. Sekarang tiket murah, pesawat murah, hotel murah, ya, membuat penduduk itu berpindah kemana-mana begitu. Karena dunia digital ini memudahkan, memurahkan. Ya. Nah, tempat tinggal yang semakin banyak ini akan mengambil tempat tinggalnya makhluk-makhluk halus yang terperangkap, termasuk di Kutub Utara. Belum lama ini ada seorang anak umur 12 tahun meninggal dunia, kaget masyarakat karena tempat itu sangat aman, bersih. Rupanya ada kena wabah antraks. Antraks itu dari mana? Dari seekor rusa yang mati puluhan atau ratusan tahun yang lalu tapi terkurung di dalam es. Tapi begitu salju mencair karena climate change, maka antraksnya keluar, dan ketika anak-anak bermain, kemudian kena mereka. Jadi diperkirakan ada begitu banyak bakteri, virus, dan jamur yang masih terperangkap di Kutub Utara, Kutub Selatan, dan kalau climate change ini terus berlangsung, ya, global warming ini terus berlangsung, kemungkinan besar dunia akan menyaksikan pandemi-pandemi berikutnya. Ini dulu sebagai pengantar kenapa terjadi perubahan begitu besar sampai di hubungannya digital dengan pandemi dan lain sebagainya, dan apa yang harus dipersiapkan mahasiswa ini tentu tantangan besar bagi kita semua. Demikian Pak Sony. Baik, terima kasih Prof. Ini luar biasa tadi, banyak sekali Prof ya menjelaskan apa namanya perubahan itu bahkan dari 1800-an begitu ya Prof. Dilihat dari segi sejarah kita dan bahkan sampai terakhir dengan virus-virus yang terjadi. Bahkan tadi lagunya walaupun oldies tapi goodies ya Prof ya, sangat update dengan kondisi kita ya Prof ya. Ya, ya. Prof tadi mengatakan gitu ya, dan juga topik kita pada pagi ini nih Prof, bahwa dunia ini sedang double disruption nih Prof. Dari Prof sendiri apa nih arti dari fenomena double disruption ini, dan bagaimana kita ini kan banyak mahasiswa di sini yang akan kemudian lulus, kemudian akan berperan serta di dalam future of work begitu, baik sebagai profesional maupun sebagai entrepreneur begitu. Bagaimana Prof melihat ini Prof? Ya, jadi begini saudara-saudara, disruptions itu harus kita pahami dulu itu apa. Disruptions itu istilah yang diungkapkan oleh Profesor Christensen, Mendiang Christensen, yang meninggal tahun lalu, seorang ilmuwan dari Harvard Business School. Dia kemudian melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar yang tidak siap karena terjadi peralihan zaman dan teknologinya kemudian menjadi obsolete. Ya, nah disruption itu sebetulnya adalah inovasi. Dalam kehidupan inovasi itu ada dua. Satu adalah inovasi yang sifatnya terus-menerus. Ya, ditemukan suatu teknologi, kemudian jadi produknya diperdagangkan, dikomersialkan, atau produknya digunakan oleh manusia, terus manusia memperbaiki sedikit-sedikit. Saya dulu beli mobilnya tidak pakai AC, bannya tidak radial, kemudian setelah setahun kemudian bannya ganti, kemudian bisa pasang AC berapa tahun kemudian, setelah itu ganti mobil, pintunya kalau ditutup tidak bunyi seperti kaleng, desainnya berubah, diperbaiki terus-menerus. Tapi sekarang teknologi seperti itu bisa hilang, seperti kita dulu punya pabrik es batu di satu kota. Tiba-tiba tidak digunakan lagi karena setiap rumah nggak perlu beli es batu yang besar yang kemudian dijual di pasar seperti itu, tetapi adalah lemari es, setiap orang bisa punya es batu sendiri-sendiri. Nokia tiba-tiba mati karena Nokia itu analog, digantikan dia hanya bisa SMS katakanlah ya. Tiba-tiba menjadi network begitu ya. Network ada apps-nya di dalamnya. Masuklah dunia baru begitu. Film roll
yang tadinya Kodak sangat terkenal, tiba-tiba 2015 kemudian mati Kodak itu, kemudian muncul cara baru, ya, karena Kodak tidak mengembangkan kamera digital, padahal dia sendiri yang menemukan dulu. Ketika patennya jatuh tempo, orang lain kembangkan, kemudian jeb, ya, orang menjalani kehidupan baru. Nah, kenapa banyak perusahaan kemudian banyak industri yang kolaps? Jawabnya adalah tidak siap dengan teknologi yang disruptif. Jadi disruptif adalah inovasi yang mengakibatkan hal-hal yang lama tiba-tiba menjadi obsolete. Padahal tugas kita sebagai manusia, sebagai pemimpin itu adalah to make it relevant, ya, stay relevant agar ITB tetap relevan, ya, agar pendidikan kita tetap relevan, agar profesi kita sebagai akademisi tetap relevan, agar produk kita relevan. Relevan itu artinya bukan berarti dari masa ke masa begitu aja, disesuaikan, diperbaharui. Kita sebagai akademisi pun belajar terus ini, belajar terus, ya. Jadi tidak cukup hanya dapat ilmu selesai, capek, udah, nggak beli buku lagi, nggak belajar lagi, nggak cari lagi. Belajar lagi kapan? Kalau degree. Padahal degree ini ke depan akan ketinggalan. Kita harus begitu lulus, harus mau belajar walaupun itu bukan dalam rangka degree, gitu ya. Nah, tahap lanjutnya nanti dapat degree, belajar lagi, ya. Jadi double disruptions itu terjadi adalah ketika ini yang satu jalan namanya teknologi digital membuat ini obsolete, sebagian disangkal, tiba-tiba sekarang tidak bisa disangkal karena muncul pandemi. Dokter ahli farmasi dulu menolak yang namanya telemedicine. Semua menolak. Saya diundang bicara disrupsi di hadapan mereka, mereka debat sama saya dan saya mendengarkan, asik juga dengerin mereka begitu, ya, bahwa tidak boleh memberikan resep kalau tidak tatap muka. Aturannya begitu, harus tatap muka, diperiksa pakai stetoskop, begitu, alat lah pokoknya, ya. Terus kemudian diajak bicara, disentuh pasiennya, baru itu resep boleh dikeluarkan. Makanya telemedicine itu nggak jalan di Indonesia. Halo dok, halo dokter dan sebagainya nggak jalan. Begitu pandemi, dokter senior pun nggak berani, banyak yang nggak berani praktek. Jadi tiba-tiba sambil praktek pun sekarang telemedicine mulai terbuka, dipaksa oleh keadaan, ya. Dulu kawan saya di OJK melarang fintech, larang itu. Padahal saya nganjurin tuh, datang bank tanya sama saya, udahlah kalau dilarang bikin aja CSR, kasih anak-anak muda biaya, nanti Anda punya akses pada itu, baru kemudian nanti di take over atau diinjek atau diapakan. Atau kalau nggak bisa juga, udah bikin anak perusahaan. Kedengeran oleh OJK, dilarang juga itu, nggak boleh gitu fintech. Terus mereka kirim orang kemana untuk belajar fintech? Kirimnya ke Australia. Pulang dari Australia, mereka debat lagi di kantor, mengatakan, tuh kan, saya bilang nggak ada kan di Australia kan? Iya Pak, cuma Bapak salah kirim saya. Harusnya Bapak kirim saya ke negara yang banyak marketnya yang belum terjangkau. Ya, karena teknologi baru ini melayani yang belum terjangkau, yang unbankable, ya, yang nggak punya KTP, yang hidupnya nggak punya dokumen-dokumen, yang sehingga masuk ke bank tuh nggak mungkin begitu, ya, dapat kredit nggak mungkin, dapat apa-apa nggak mungkin. Itu yang dijangkau, adanya di China, India, Filipina, Kenya, itu adanya di situ, ya, market seperti itu. Nah, masuk di sini sekarang di mana? Dipermudah karena orang semua perlu logistik dipercepat oleh enabler itu namanya fintech, alat pembayaran dan sebagainya, ya, salah satunya alat pembayaran. Nah, jadi double disruptions, tolong diklik di sini supaya saya bisa klik, oke. Nah, ini double disruptions itu ada dua jadinya. Satu adalah digital disruptions, pemicu ini melahirkan speed dan sebagainya begitu, ya. Massive influx konsumen masuk besar-besaran gitu, ya. Lihat aja pemain saham, pemain reksadana, tiba-tiba 2 tahun terakhir ini nambah 4 juta, padahal sampai 2013 stuck tuh di 600.000 orang yang bermain, ya. Nah, kemudian tiba-tiba terjadi pandemi, harus social distance, yang bisa kan digital begitu, ya. Customer expectation berubah, data menjadi penting, speed-nya ditingkatkan lagi, logistik menjadi penting. Sekarang logistik banyak sekali, bahkan sekarang ada apa itu namanya orchestrator-nya, integrator-nya, ya. Jadi orang bisa pilih sendiri dan dikasih advice lagi. Pilih kalau mau kirim barang ke sini, yang murah saat ini hari ini adalah pakai yang ini. Nah, kemarin kawan saya kirim barang ke Bandung 1 kilo, barangnya diambil di rumah, ongkosnya cuma Rp3.000.
Teman saya geleng-geleng kepala, kok bisa sih Rp3.000? Saya bilang bisa, bahkan ada yang bebas ongkir, saya bilang begitu ya. Diambil lagi barangnya. Ini model bisnisnya sudah berubah sama sekali ya. Jadi karena kita hidup dengan teknologi yang lebih penting lagi, tapi persoalannya jumlah SDM yang diperlukan akan jauh berkurang ya. More efficient ya, kemudian ekspektasi pelanggan berubah. Ini kalau menyangkut soal mahasiswa kita hati-hati ya, karena the future of work ya. Menurut McKinsey studinya di Indonesia mengatakan akan ada 23 juta orang pekerjaan tergantikan otomatisasi. Kita sudah lihat di pintu-pintu tol sudah digantikan oleh alat pembayaran otomatis, kasir bank ya, kemudian kantor cabang bank sekarang sudah dihentikan pembukaannya. Dulu setiap hari saya dengar kantor cabang dibuka. Bunga itu bertaburan di kota-kota kecil. Nah, kantor cabang dibuka. Hari ini kantor-kantor itu sudah kosong, konsumennya tidak datang ke sana, semua datangnya ke sini. Ya, jadi berubah, mesin ATM juga kemungkinan besar sudah tidak ditambah lagi. Ya, jadi 23 juta orang akan digantikan otomatisasi. Polantas sudah mulai tidak begitu kelihatan banyak, digantikan oleh orang dari dinas perhubungan yang negur kita lewat suara, tiba-tiba kita dengar Bapak berbaju biru agar mutar arah karena tidak memakai helm ya. Kita bingung orangnya yang mana ini begitu ya. Tiba-tiba semua pantauan, tilangnya semua pakai e-tilang ya. Banyak hal yang akan berubah nanti ya. Menurut McKinsey di Indonesia 23 juta orang akan kehilangan pekerjaan, tetapi akan tercipta 27 sampai 46 juta pekerjaan baru. Yang celakanya menurut perhitungan saya 27 sampai 46 juta yang baru ini belum tentu bisa membawa 23 juta orang yang kehilangan itu ke sini. Ini useless. Kalau dia tidak belajar lagi, kalau dia tidak menuntut diri begitu ya, selesai. Useless-nya akan lebih cepat lagi ya, seperti itu. Nah, ini akan terjadi ya. Kemudian ini industri sektor yang akan diuntungkan, ini katanya ini manufacturing, retail, construction, healthcare. Segala sesuatu yang berhubungan dengan health itu akan meningkat. Menurut McKinsey, 16% dari pekerjaan sekarang di Indonesia akan diotomatisasi sebelum tahun 2030. Ya, ini kemudian contoh ini lukisan Rembrandt-nya sekarang bisa dibikin pakai AI gitu. Coba kita lihat di sini. Ya, jadi dibikin algoritmanya, dipelajari. Dari 346 lukisan Rembrandt, dikumpulkan datanya, style Rembrandt melukis. A Caucasian male between 30 and 40 years old with facial hair and wearing dark clothing. Cara membuat lapisannya, Data became impasto data mimicking brushstrokes and paint thickness. The end result? 148 billion pixels were printed in 13 layers of UV ink. But while science may be able to replicate Rembrandt's genius, it might not be able to replicate price tags. After all, two very real Rembrandts were recently sold for $176 million. Ya. Nah, tadi ini adalah Rembrandt, tapi saya juga punya yang lain, yaitu mengenai bagaimana sekarang customer service juga digantikan oleh AI. Ya, ini contoh kalau saudara masuk Unilever ini berkomunikasi dengan namanya ada seorang gadis namanya Jema. Ini chatbot ini. Tapi dia bisa komunikasi, bisa ngomong sama kita, gitu ya. Jema. Nah, Jema ini apa? Jema ini adalah kecerdasan buatan, ya. Coba kita lihat sedikit saja, tuh seperti ini. Bisa komunikasi, Anda bisa, ya. Oke, jadi kecerdasan buatan itu sudah masuk dalam kehidupan. Nah, ini yang akan bersinar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Kalau saudara-saudara belajar itu, dokter pun harus pakai teknologi AI, pakai digital teknologi. Dokter syaraf saya ya yang memeriksa syaraf kejepit dan sebagainya gitu, dia bilang sekarang sudah mulai nggak pakai stetoskop, mereka pakai USG. Padahal USG 20 tahun yang lalu hanya dipakai untuk memeriksa kehamilan
Ya, sekarang sudah dipakai, bentuknya juga simple kecil. Dokter-dokter akan mulai membawa alat-alat baru. Semuanya akan menggunakan basisnya adalah teknologi. Sektor kesehatan sekarang diuntungkan, biotek pangan dan kehidupan buatan ini, artificial living itu akan sangat bersinar karena jumlah penduduk semakin banyak. Segala sesuatu yang berhubungan data, saudara-saudara menjadi data scientist itu luar biasa. Saya punya mahasiswa lulusan dari geodesi di ITB, ngambil S3 di tempat saya kemarin, lulus cum laude, ya, saudara Yopan, dia bilang dia begitu lulus, tak lama kemudian dia switch dari tadinya bekerja di tambang, waktu itu tambang lagi bersinar, tapi dia pindah ke bidang IT, dan kemudian dia sekarang perform di sana. Dia sudah menjadi salah satu pimpinan di Amazon, ya, baik pimpinan, ya, dan lulusnya cum laude kemarin, dia ngambil doktor di bidang manajemen. Nah, ini berhubungan dengan data, ini akan bersinar sekali data scientist, ya. Ini ya seperti ini, digital forensics, forensik, coding, programmer, semua akan bersinar. Creative designer ini bersinar begitu ya. Cyber security, wow, ini penting sekali ya. Serangan-serangan cyber ini sekarang semakin masif ya. Dan negara sangat membutuhkan, perusahaan sangat membutuhkan, psikologi sangat dibutuhkan, game developer ya. Itu anak-anak ITB bikin Agate ya. Saya sering jadikan dosen tamu juga, kuliah tamu dari mereka, ya, anak-anak Agate itu luar biasa. Mereka membuat game yang menggabungkan teknologi, budaya, story dan lain sebagainya. Entertainment ya akan beralih, berubah, bentuknya sudah tidak seperti sebelumnya. Analis saham juga sangat dibutuhkan. Logistik ini akan tumbuh besar-besaran. Storyteller yang berhubungan dengan corporate ya, dan beberapa lagi saya tidak bisa jelaskan semuanya, tetapi hal-hal seperti ini saya kira akan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Wah, sudah banyak nih ya insight dari Prof. Renald nih teman-teman. Bagaimana future of work. Ayo, poin pentingnya tadi jangan terlalu lama ataupun jangan menyerah untuk terus belajar begitu ya Prof. Dan ya betul ya. Jadi obsolete itu sangat cepat sekarang. Jadi teman-teman ayo kalau ada yang baru langsung. Kalau terus ada sesuatu yang menarik langsung pelajari karena memang obsolescence itu akan semakin cepat terjadi, dan apabila teman-teman baik itu yang mau menjadi profesional atau entrepreneurs, the future of work tadi Prof sudah lihat ada beberapa industri sektor yang menjadi winners dan juga ada yang menjadi losers. Ayo tempatkan dirimu dengan baik ya teman-teman. Nah Prof tadi Prof juga sempat menyebutkan ledakan penduduk yang menimbulkan kelangkaan nih Prof. Tapi juga kita juga ada ahli-ahli yang bilang kita menghadapi era abundance nih Prof. Jadi mana ini Prof, dua hal ini yang cukup berbeda dan bagaimana menempatkan disruption dalam pola pikir abundance ini Prof? Ya, makasih Mas Sony. Jadi memang saya senang ini dia juga pertanyaan karena kalau kita tidak punya landasan teorinya itu kadang-kadang orang jadi ngawur gitu. Enggak ada tuh disrupsi. Waktu saya bikin buku disrupsi, ya begitulah, hidup saya jadi mulai banyak dibully oleh orang yang tidak bisa melihat itu. Kita bikin buku tuh cepat-cepat, kerja siang malam, tidak kemana-mana, bikin terus begitu untuk mengingatkan orang begitu ya, mengingatkan masyarakat. Ini kayak gini loh keadaan yang kita hadapi, siapkan gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul penyangkalan, pengamat-pengamat yang melihatnya dari segi politik dan sebagainya begitu ya. Nah, terus kemudian mereka mengatakan nggak ada tuh disrupsi, yang ada adalah abundance, karena mereka nontonnya TEDx-nya si siapa Peter Diamandis ya yang ngomong abundance. Saya bilang gak gitu, kita belajar ini semua karena ada kelangkaan loh, kelangkaan karena penduduk naik terus, saya bilang begitu ya. Tetapi terjadi gagasan abundance itu berkelimpahan hidupnya ya. Kita mesti ngerti apa yang dimaksud oleh Peter Diamandis tentang abundance gitu ya. Dan kita harus ngerti kelangkaan itu terjadi seperti apa. Kalau tidak ada kelangkaan, manusia tidak mengembangkan teknologi juga begitu ya. Tidak sedahsyat sekarang begitu. Coba kita lihat ya. Nanti bisa kita lihat sampai terjadi perdebatan ini bukan hal baru juga begitu ya. Bukan hal baru juga begitu. Nah, keributan itu sudah lama gitu. Sampai ada scientific wager. Scientific wager itu saintis taruhan dan berantem gitu, karena mereka yang punya gagasan yang berbeda begitu ya. Dan nanti kita lihat cara pandangnya seperti apa. Ini Peter Diamandis ini mengacu kepada siapa ini namanya Gordon Moore. Gordon Moore ini pendirinya Intel ya. Dia pernah
mengatakan bahwa tahun berapa itu, tahun 1960-an itu ya, menjelang tahun 70 dia bilang, the number of transistor in IC ya, itu akan double every 2 years. Saya waktu SMA itu belum pernah mendengar ini, tapi saya suka saya ngambil ekskulnya itu elektronika gitu. Jadi teman-teman suka merangkai itu IC itu dirangkai di PCB gitu ya. Nah, tapi gagasan dari Peter Diamandis tentang pandangannya tentang abundance itu didasarkan oleh pandangan dari Gordon Moore yang mengatakan bahwa setiap 2 tahun sekali jumlah IC pada setiap transistor itu akan jumlah transistor pada setiap IC itu akan double. Ya, bahkan double-nya yang ini dia double, akhirnya eksponensial satu ketika begitu ya. Dan ternyata benar. Dulu zaman saya masih baru pakai komputer pertama kali, komputer dulu kan lemot, harus pakai ini dimasukin ke sini, barangnya masih besar, makin lama makin kecil, dan ini akan tumbuh terus begitu ya. Dan sehingga kemudian kalau tahun 1958 dalam IC itu hanya ada 2 transistor dan besarnya setengah inch. Lama-lama ini semakin kecil, jumlah transistornya semakin banyak. Tahun 71 sudah menjadi 2.300 transistor tuh, ya. Size-nya hanya itu tuh 10.000 nanometer, ya. Terus makin kecil lagi, tapi jumlahnya semakin banyak. Tahun 2016 sudah 14,4 miliar jumlah transistornya. Tahun 2019 39,5 miliar. Bahkan Masayoshi Son itu mengatakan tahun 2040 akan menjadi 3 kuadriliun. Ini satu ledakan yang luar biasa dalam kehidupan, menjadi artificial society artificial begitu ya, bukan lagi intelligence artificial begitu ya, artificial intelligence, tapi artificial society nanti akan muncul begitu di sana. Nah, ini mengakibatkan cara pandangnya Peter Diamandis tentang abundance. Karena jumlah transistor akan naik, maka computational cost semakin murah, energy cost-nya juga semakin kecil, bandwidth cost-nya akan semakin murah, kemudian memory cost akan turun, kemudian connectivity akan meledak begitu ya. Nah, karena seperti itu, maka teknologi kan selalu akan memudahkan dan memurahkan dan menggampangkan, membuat kita lebih mudah, semakin friendly, dan kemudian ternyata bisa muncul teknologi baru yang namanya networks, sensor yang tadinya dulu kita belajar radar jadi sensor, benda-benda bisa dipasangin sensor, robotics, 3D printing dan sebagainya begitu ya. Dan ini akan berakibatkan perubahan yang unexpected ya. Nah, ini lihat harga memori ini semakin murah kan? Ya, tahun 1956 itu $120.000 ya, 4 megabyte, sekarang 128 gigabyte tahun 2014 ya. Itu $99. Sekarang udah berapa ini? Memorinya semakin besar begitu ya, jumlah yang bisa diinikan size-nya. Nah, akibatnya apa? Kata Peter Diamandis, nanti kalau jumlah penduduk naik, itu akan tambah 3 billion new minds kata dia. Dan ini adalah yang didukung oleh kecerdasan besar katanya. Maka terjadi abundance dalam bentuk apa? Ini, global income kata dia naik 300%, lifespan naik 250%, food cost akan turun, energy cost turun 30 kali, kata dia begitu ya. Jadi masuk akal penjelasannya. Ini kan sebetulnya adalah 2 hal yang berbeda. Sumber daya alam semakin sedikit karena manusianya semakin banyak diperebutkan begitu ya. Kebutuhan air semakin berkurang. Israel sekarang menjadi pusat teknologi air begitu ya. Pangannya walaupun hidupnya di padang pasir tapi mereka menghasilkan ini yang luar biasa, pertanian yang maju sekali, teknologi airnya luar biasa begitu ya. Salah satunya dipakai di Pulau Sumba tuh teknologinya oleh pengusaha kita yang dia memakai teknologi dari Israel tapi melalui orang yang sudah pegang teknologi itu di Australia begitu ya, untuk bikin pabrik gula dan menanam tebu di Pulau Sumba begitu ya, yang tanahnya tandus, yang tanahnya sedikit sekali sudah bisa dipakai dan ternyata tebunya besar-besar begitu ya. Nah ini, tapi benarkah terjadi kelangkaan? Ini perdebatan tahun berapa? Tahun 1980 terjadi antara 2 orang ilmuwan terkenal yang mengingatkan tentang ramalan Robert Malthus. Nah, kita tahu kan ramalan Robert Malthus bahwa bumi akan kalah menghadapi pertumbuhan penduduk. Ya, bumi itu kemampuan bumi menghasilkan pangan. Nah, nama ilmuwannya yang sebelah kanan, Paul Ehrlich. Ini yang menulis buku tahun 1998,
Populer sekali sampai dia diundang kemana-mana di TV saat itu. Judul bukunya Population Bomb, ya, bom, ledakan, ya, bom penduduk begitu ya. Karena nanti orang akan kelaparan. Dia meramalkan tahun 1990 nanti akan terjadi kelaparan, ya, dan seterusnya. Tapi sekarang ditemukan orang yang mati lebih banyak karena kekenyangan daripada kelaparan. Ya, karena gula, obesitas dan lain sebagainya, itu yang membuat kematian, bukan kelaparan. Ya, nah Simon itu nantang, dia bilang nggak bener tuh ramalan itu katanya. Ya, karena manusia adalah makhluk yang selalu belajar cari cara. Ya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menggunakan api, yang menggunakan alat, yang selalu mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Ya. Nah, maka itu ketika terjadi kesulitan, manusia akan cari cara, selalu kata Prof. Simon ini. Berdebatlah mereka, akhirnya mereka taruhan. Taruhannya apa? Yuk kita lihat harga logam, krom, tungsten, apalagi ya, timah dan lain sebagainya, ya, timah dan lain sebagainya. Nah, mereka bertaruh di situ pada 5 jenis logam. Nah, taruhan mereka sepakat, yuk kita taruhan $1.000 katanya dia. Dia ambil logamnya, suruh pilih sama Prof. Ehrlich, ya. Prof. Ehrlich disuruh milih, dan kemudian setelah itu dia pilih. 10 tahun kemudian kita lihat harganya naik atau turun. Kalau harganya naik, itu benar terjadi kelangkaan. Kalau harganya turun, tandanya manusia melakukan inovasi, jalan keluar, tidak terjadi kelangkaan. Gitu kata si Simon. Ya, mereka berdebat, yang ternyata yang menang itu Simon. Ya. Nah, ini kenyataannya 10 tahun kemudian. Seperti ini. Ternyata harga logam-logam yang dipilih oleh Profesor Ulrich itu apa yang terjadi? Ya, turun bukan naik. Jadi tidak terjadi kelangkaan. Kalau kelangkaan naik dong katanya begitu ya. Coba Anda lihat sini semua. Yang merah itu kan lebih murah daripada yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan nggak ada kelangkaan katanya. Akhirnya si Profesor Ehrlich kemudian mengirim cek ya senilai dari kekalahannya dia dari harga logam-logam yang kemudian turun itu dibayar ke Profesor Simon ya, nilainya $576 begitu ya. Setelah itu Profesor Ehrlich nantangin lagi, yuk kita coba pakai produk pakai yang lain. Tapi Simon nggak usah lah, kita terjadi ribut lagi katanya ya. Jadi sebetulnya mereka masih nantang tuh, tapi berhenti begitu ya. Tapi pertanyaannya, benarkah tidak ada kelangkaan? Benarkah ya? Ternyata kalau kita lihat pangan sendiri, harganya semuanya naik loh dari tahun 90 ke tahun 2020 ya. Nih harga gandum itu naik dari $3,4 menjadi 7,2. Kedelai naik. Makanya pengrajin tempe kasihan kan ya. Jualnya susah tapi bahan bakunya naik. Roti naik, ikan salmon harganya naik begitu ya. Ini kemudian daging juga naik, sehingga akhirnya orang mulai bikin daging lab sekarang, bukan lagi dari ternak begitu ya. Telur naik, semuanya nih ya, susu juga naik dan lain sebagainya. Nah, faktanya mata rantai pasokan terputus ini ya, mata rantai kalau food chain yang kita pelajari waktu SD itu ya. Populasi salmon sekarang tinggal 10%, satwa-satwa liar itu terus makin berkurang. Kalau saudara senang nonton filmnya David Attenborough, ya, Sir David Attenborough dari BBC, saudara akan lihat itu bagaimana peta sumber daya alam global, hutan, lautan luas dan sebagainya. Saya putarkan kepada Anda tentang apa yang terjadi di laut supaya ini saudara nanti ketika lulus bisa melakukan perubahan dan sadar betul bahwa teknologi ini harus kita jaga lingkungan. Kalau tidak nanti anak-anak kita ini, cucu saudara-saudara nanti tidak lagi lihat ikan, ya ikan buatan semua nantinya begitu. Di laut keadaan seperti ini. Coba lihat. Sekarang ada banyak masker yang dibawa sembarangan dan sebagainya. Kita lihat ini.
Jadi itulah pesannya bagi saudara-saudara, ya, jaga lingkungan. Saya sekarang bikin hutan bambu, Mas Sony, ya, Pak Wijaya. Saya bikin hutan bambu. Kenapa? Setelah saya lihat-lihat tempat yang oksigennya paling enak tuh dari sekitar pohon bambu, ya. Dan ternyata bambu itu menyernikan air, ya. Terus karena kadang-kadang ada ular-ular juga di situ gitu, saya sebar musang. Karena musang makan ular begitu. Jadi ekosistem yang kita bangun begitu. Sekarang burung banyak datang di sini, air jadi bersih. Wah, senang kami lihat ekosistem seperti itu. Pagi-pagi dan sore itu burung banyak sekali datang. Senang kita lihat seperti itu. Jadi jaga ekosistem, bersihkan sungai, bersihkan laut, ya. Jangan sampai kita nanti lihat ikan-ikanan semua. Jadi ikannya cuma lihat di komputer semua nantinya, nggak ada di lautnya begitu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Waduh, apa namanya, dari disruption ke abundance sampai akhirnya Prof kemudian mengingatkan kita untuk sustainability begitu ya Prof ya. Jadi teman-teman ini sangat kaya nih, saya selalu inspired kalau diskusi dengan Prof. Prof, kita mengundang juga teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan di chat room atau di mic, tapi mungkin karena waktu juga saya mungkin ada satu pertanyaan lagi Prof sebelum kita silakan. Pada teman-teman berinteraksi lagi, Prof. Ini kita sudah banyak bicara dampak jauh ke depan begitu ya, Prof juga mengingatkan mengenai ekosistem dan juga sustainability. Nah, bagaimana pandangan Prof nih beberapa tahun ke depannya ini nih, karena ini teman-teman ITB ini ada tahun ketiga, tahun keempat nih, Prof. Dan kemudian tentu ada mahasiswa-mahasiswa baru juga masuk ITB. Bagaimana Prof melihat beberapa tahun ke depan mungkin dalam time frame yang lebih singkat 4 atau 5 tahun, dan ini teman-teman apa saja yang mereka harus bisa antisipasi nih Prof untuk bisa kemudian menangkap tadi dan menjalani double disruption ini Prof? Ya, baik. Jadi memang ada tantangan jangka panjang, ada tantangan jangka pendek begitu ya. Tantangan jangka pendek yang bisa saya tunjukkan kepada saudara-saudara itu adalah barangkali kalau kita lihat seperti ini ya. Ini memang ke depan nih ada kita lihat ledakan penduduk dan sebagainya. Tapi sekarang ini masalah yang sangat menonjol itu adalah cyber security, anything about virus ya, virus teknologi maupun virus kehidupan. Oleh karena itu teman-teman di biologi ini penting sekali mempelajari tentang ekosistem ini, tentang mikrobiologi begitu ya. Virus, jamur, kemudian bakteri, itu menjadi penting sekali. Indonesia tidak cukup hanya mempunyai satu riset atau perusahaan pembuat vaksin. Kita perlu lebih dari 5, karena nanti bukan cuma vaksin untuk manusia, kita perlu juga untuk pets, kita perlu juga untuk ternak, ya. Karena sekarang orang Indonesia ini pelihara juga pets begitu ya, iguana saja dipelihara sekarang saat ini. Nah, jadi perlu itu vaksin-vaksin itu juga untuk tanaman, untuk tanaman pangan. Virus teknologi ini juga akan jadi sangat penting sekali. Nah, ini tantangan ke depan ya. Perang narasi. Saudara-saudara harus pandai sekarang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena sekarang banyak sekali yang fake ya. Voice bisa dirubah jadi deep fake ya. Nontonlah film di Netflix yang judulnya clickbait itu. Bagaimana hati-hati kita ngasih password kita ke orang lain ya. Perang narasi terjadi, manusia mulai dihack ya. Kita bisa menghadirkan orang yang sudah meninggal hidup lagi dengan menggunakan hologram ya. Story bisa dikarang. Kemudian terjadi pergeseran kekuatan ekonomi ya, sudah mulai terjadi itu dari barat ke timur. Krisis hutang, sudah 32 negara mengalami debt crisis karena pandemi ini. Hutang perusahaan-perusahaan juga terjadi. Nah, kalau sudah krisis hutang, sebentar lagi krisis pajak. Pajak mulai dikejar kita ya. Karena apa? Karena pendapatan negara dari pajak berkurang. Nah, maka diperluas itu pajak-pajak yang tadinya dipajaki menjadi dipajaki. Ini kita harus ingatkan agar teman-teman di Kementerian Keuangan juga lebih waspada, jangan sampai ini membebani masyarakat dalam situasi yang sensitif, dalam kesulitan ya. Kemudian kekecewaan anak muda, disillusionment akan terjadi, urbanisasi ya. Selama ini kita pikir terjadi urbanisasi. Sekarang urbanisasi mengakibatkan ekonomi jadi kayak donat, di tengah-tengahnya bolong. Orang ke pinggiran semua karena bisa dikendalikan pekerjaan itu dengan menggunakan teknologi. Nah, saat ini Indonesia tengah menabur serat optik dan teknologi pakai Mango ya.
satelit yang bisa menjangkau sampai ke desa-desa. Fiber optik itu dijangkau besar-besaran. Nah, investasi baru ini akan menimbulkan ekonomi baru di daerah pedesaan. Ya. Eksplorasi planet baru, karena jumlah penduduk kita meledak, bumi ini hanya cocok untuk 3 miliar jiwa, maka mulai beberapa tahun terakhir ini eksplorasi ke planet Mars sudah dilakukan. Ya. Kemudian kita memasuki di masa pendek ini adalah peradaban awal kecerdasan buatan. Ya. Hati-hati dengan kecerdasan buatan, akan semakin lebih cepat kita mengalami useless. Ayah saya useless di umur 40 tahun. Ya, kawan-kawan saya banyak useless di umur 50 tahun. Oke. Jadi kalau saya baca WA group, kawan-kawan saya 50-an tuh frustasi, udah mulai nggak dipakai, pensiun dini dan sebagainya. Tapi teknologi digital mengakibatkan banyak sekali orang yang baru 2-3 tahun menikmati pekerjaan useless, dia harus belajar lagi. Useless, belajar lagi. Ya, kehidupan itu harus seperti itu nantinya. Nah, ini contoh ya, ada seorang anak muda yang minta penetapan dari Mahkamah Konstitusi agar boleh bunuh diri, ya, disuntik mati. Kenapa? Karena ya ini dia punya gelar S2 di salah satu universitas ternama, IPK-nya 3,7, tapi nggak dapat pekerjaan. Dulu banyak orang bisa bekerja walaupun tidak punya pendidikan. Sekarang banyak orang berpendidikan tinggi belum tentu bisa bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Ini tantangan ke depan mesti kita waspadai. Ya, gimana supaya kita bisa pegang kendali? Nah, tadi Prof. Wijaya mengatakan lebih baik pegang kendali, mengutip dari buku Shifting. Yes, ya. Mari kita dengarkan apa kata Harvey. Siapa namanya ini? Steve Harvey ya, yang sering Anda dengar tuh, yang dia mewawancarai anak-anak kecil lucu orangnya ya. Dia adalah seorang aktor yang luar biasa. Dia punya acara, dia ngomong seperti ini, dan ini saya pilih untuk Anda semua ya, karena dia mengatakan ada 2 jenis manusia. Dua-duanya lahir di rumah sakit ya, tapi yang satu menjadi pemberi kerja, yang satu menjadi orang yang mencari kerja sama dia. Kenapa bisa berbeda? Yuk, bagaimana pegang kendali? That there's 2 kinds of people born in the hospital every day. There's a person born in the hospital that's going to get a job, and there's a person born in the hospital that's going to give that person the job. You have to decide along the way which one you're going to be. You can be a leader, but a leader is a developed set of skills. It's a developed set. And the more, but see, here's what stops the average person from being a leader, is the fear of the consequences of leading. Most people don't want the responsibility of being a leader. But let me tell you the trick though. The responsibility and ramifications and consequences of being a follower is more dire and more severe. Because now, as a follower, you just got to go along with whatever. You know how many adjustments you got to make when you're a follower? But the man come in and decide I'm having layoffs, and he hand you a slip and it's Christmas. What? That wasn't in your plans, but you decided you didn't want to be a leader, you want to be a follower. Now guess what? You got to deal with that. If I'm a leader and I own a company and the company start losing money, you think I'm fitting to not have my life? No. Cutbacks start on the follower. The leaders don't go, well, let me quit. Because if I quit, ain't nobody eating. The cutbacks start at the bottom. So you have to make a decision if you're going to be a leader or not. But understand what a leader is, though. Sometimes you just really want to be the leader of your own life. See, you don't have to lead a world leader. I have no aspirations of being Martin Luther King. I have no aspirations of being Gandhi. None whatsoever. I had really no aspirations of being the leader that I've become today. That I got young men listening to me that I wasn't even really counting on. I got dudes emailing me, man, running up to me, man. In essence, this brother ran up to me and Terrence was stopping him from talking to me. And the
Big brother, about 300 some pounds, sweating, had a chef coat on, had a thermometer pen, sweating all over the place. He had seen me come off stage, saw me go through the back. He ran all the way around to meet me. And Terrence, stand down, soldier. Well, this big dude right here ain't with that. He said, hey, little man, come on now. Ain't nobody got time for all this here. I'm trying to holler at this man right here, because you don't know what I've been through. Stand down, soldier. Little man, before this turned into something else, I got to see him today. His whole thing was he was a prison inmate down in New Orleans, had been listening to me on the radio since 2005. Did his 5 years, got out the joint, started studying in prison food prep, because he said, man, you told me one morning you ain't gotta sit there and do nothing. You can better yourself from behind the wall and make one plan on not to come back. He said, you changed my whole life. He said, I come to tell you, man, I'm the chef right now at the Hilton. But the big dude was just crying. You know, we ended up hugging. I cried with him because, you know, I be feeling people like that. I have no idea, nor did I have an aspiration to be an inspirational person to them. But I have always asked God in my own way to make me a relevant person. You know, I don't want to be a cat that when I die, ain't nobody tripping. Church empty, ain't nothing right here. Because, you know, there's two things, you know, when a person dies on their tombstone. There's a birth date, there's a dash, and then there's a date of your demise. And let me tell you something. When you die, they're not going to talk about your birthday. They're not going to talk about the day you died. The biggest conversation will be about that dash, that little dash. That's the life you lived in the middle of that date of birth and the date of demise. That dash will determine who you are. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana pegang kendali? Saya membedakan, saudara-saudara, ya, manusia bisa menjadi passenger, ya, bisa menjadi driver, ya. Jadi teknologi begitu besar, tetapi saudara penggunaannya sangat ditentukan pada saudara-saudara, ya. Saudara bisa pasif sebagai passenger di kendaraan itu boleh ngantuk, boleh tertidur, boleh hanya menggunakan, tidak tahu jalan, tidak harus merawat kendaraan. Tapi saudara juga bisa menjadi orang yang produktif, menjadi pemimpin yang menggunakannya. Dan betapa menyeramkannya memang bagi sebagian orang. Ya, orang takut menjadi pemimpin karena konsekuensinya banyak katanya. Tapi sebetulnya jauh menyeramkan, kata Steve Harvey, menjadi seorang pengikut, menjadi seorang passenger. Passenger pun terbagi dua, saya bedakan jadi bad passenger dan good passenger. Nah, ini saudara-saudara, student tidak akan selamanya menjadi student, saudara adalah student in change. Jadilah good passenger. Hati-hati dengan jejak digital saudara-saudara. Ya, menulis sembarangan, berpendapat sembarangan, menyebarkan hoax, tidak mengklarifikasi. Tugas kita sebagai orang berpendidikan adalah selalu memvalidasi sebuah kebenaran. Ya, jadi kita cari, bisnis kita adalah bisnis kebenaran. Ya, kita belajar untuk mencari kebenaran, gitu ya. Nah, student in change ini berbeda dengan driver. Driver ada dua, ada bad driver, ada good driver. Yang pegang kendali yang mana? Yang menjadi effective leader, gitu ya. Dia bisa balance hidupnya, tahu dunia maya dengan dunia real itu di mana. Kemudian dia tidak hanyut menggunakan teknologi, tapi benar-benar dia bisa mengendalikannya. Maka lebih baik pegang kendali daripada dikendalikan oleh teknologi, dikendalikan oleh keadaan, dan tahu memvalidasi dan mana yang valid, mana yang kurang valid. Baik, terima kasih Prof. Jadi the choice in your hand ya Prof, ya, sesuai dengan video sebelumnya begitu ya. Whether you are in control atau giving job atau searching for job begitu ya, dan menjadi motivasi bagi orang lain. Terima kasih Prof. Lalu nanti mungkin dari tim akan membantu untuk memilih siapa yang bisa untuk berinteraksi langsung. Tapi sambil menunggu yang raise hand, Prof, ini saya akan mengkombinasikan ini beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, ini. silakan. Ini dari Stefanus Gunawan, Prof, dari Teknik Sipil nih. Izin bertanya katanya, dalam menghadapi gelombang perubahan,
kita membutuhkan sikap resilient ya untuk dapat tumbuh dan berkembang begitu, dan ini tentu harus dilatih dan dikembangkan begitu ya Prof ya. Menurut Prof, bagaimana sih cara terbaik untuk melatih sikap resilient ini, prosesnya, atau mungkin bahkan memastikan bahwa langkah yang diambil nih apakah sudah tepat? Kadang resilient dan knowing when to change begitu kan ya Prof ya, itu juga penting. Dan mungkin juga terkait dengan mungkin juga kecerdasan baru mungkin ya yang harus disiapkan teman-teman nih Prof nih, menyambung pertanyaan dari Gunawan tadi Prof. Dipersilakan Prof, bagaimana nih Prof? Ya, baik. Jadi resilience itu sebenarnya adalah ketangguhan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Ya, apakah kita akan pecah di situ atau kita bisa bounce, ya, balik kembali. Jadi untuk itu maka manusia harus terlatih. Kita harus terlatih. Tadi ada seorang anak yang saya tampilkan itu IPK 3,7, ya, dia kehilangan pekerjaan. Menjadi frustasi setelah ibunya tidak ada, ya, tadinya ayahnya dulu tidak ada, terus ibu tidak ada, dia tidak bisa hidup begitu karena hidupnya biasa selalu ditolong orang lain begitu, ya. Nah, itu kendali tidak ada pada dia begitu. Kita harus punya kendali. Hidup itu menghadapi kesulitan, don't worry, ya. Hati-hati dengan kata-kata para motivator yang belakangan ini sering muncul, yaitu mengenai passion, ya. Passion itu terkandung kata hard work di dalamnya, ya. Mereka sering mengatakan kalau Anda nggak suka dengan pekerjaan, keluar, ya, karena itu bukan masa depan Anda begitu. Saya bisa bertahan karena saya ini passion saya katanya. Passion itu ditafsirkan oleh mereka sebagai pekerjaan yang enak, ya. Kalau saudara mau melakukan sesuatu yang mudah, maka hidup saudara akan susah nantinya karena semua orang akan masuk ke situ. Not all the glitters are gold, kata pepatah. Tidak semua yang berkilauan itu emas. Kalau itu berkilauan, masuk, bukan cuma saudara yang masuk. Lihat itu ketika batu akik gitu, ya. Semua orang beli batu akik begitu. Gelombang cinta, semuanya masuk ke sana. Mudah, terus hilang gitu. Karena mudah, murah, ya, semua orang bisa ikutin. Jangan saudara terpaku selalu harus yang mudah seperti itu. Coba saudara-saudara berani melakukan yang susah. Passion itu artinya terkandung makna adalah kesediaan untuk menjalani kesulitan tetapi tidak mengeluh selama menjalani kesulitan. Karena that's your passion. Karena maunya Anda sendiri di situ. Emang saudara berpikir saya nggak passion? Passion saya, ini pekerjaan saya passion. Karena passion saya tidak pernah merasa bekerja bareng satu detik pun. Hidup saya seperti bermain. Tetapi selama bermain saya, banyak orang tidak tahu saya juga banyak menderita. Hari ini saya mengalami syaraf kejepit, jalannya susah kemarin berapa minggu sampai saya disuntik di sini Mas Sony. Di sini saya harus disuntik karena syaraf kejepit ternyata ada di sini juga gitu yang hubungannya. Karena dia kan network jaringan itu sampai ke bawah begitu ya. Saya menulis buku itu harus sampai berminggu-minggu tidak bergerak. Makan saya sendiri harus dikirim orang begitu karena saya takut terputus datanya begitu. Takut logika saya berubah. Ya, ketika kita menghasilkan sesuatu sampai bisa jadi bagus itu adalah passion dan kesediaan kita berkorban, kesediaan kita menghadapi kesulitan itu bukan perlu kita dramatisasi, tetapi kita nikmati begitu ketika menjalani kesulitan. Siapa yang tidak sulit? Bill Gates mengalami kesulitan di garasi, dia pergi ke sana sini supaya bisa diterima. Steve Jobs begitu. Coba lihat sejarah orang-orang itu, semuanya ditertawakan dan dianggapnya kayak orang gila dan lain sebagainya. Tapi mereka jalankan persisten, dia perbaiki, sampai akhirnya ketemu tuh begitu. Ini yang saya kira perlu dibangun oleh teman-teman semua begitu ya. Terus kemudian kecerdasan baru seperti apa? Saya punya 7 kecerdasan baru supaya Anda memiliki supaya bisa jadi resilience itu ya. Nih sekarang era ini tidak cukup hanya pengetahuan saja, tapi juga kecerdasan perlu diasah, dibangun gitu. Apa saja gitu ya. Yang pertama itu adalah kecerdasan teknologi. Semua orang harus update dengan teknologi. Jangan cuma hari ini. Dulu saya merasa paling update itu teknologi ketika baru-baru mulai semuanya presentasi pakai PowerPoint dan sebagainya. Setelah itu, waduh, gagap saya. Tapi ya saya nggak habis akal. Saya cari anak-anak muda bantuin saya setiap saat begitu ya. Jadi suatu ketika saudara pun akan obsolete.
Ya, jadi jangan sampai saudara-saudara terus ketinggalan, asah terus, ikuti terus begitu ya. Kemudian kecerdasan sosial emosional, apalagi sekarang sekolahnya semua pakai teknologi, orang sendirian, berada di dunia gelap, kita pikir orang nggak ngikuti kita, padahal ada jejak digital yang mudah dibaca orang, emosional kita tidak terlatih. Bangun terus kecerdasan sosial emosional, hargai orang lain, diversity, perbedaan ya, jangan saudara merasa pinter sendiri, benar sendiri dan sebagainya. Kemudian kecerdasan kontekstual, bagaimana saudara bisa membaca konteks, setiap statement itu ada konteksnya dan tidak semua harus kita selalu komentari. Kecerdasan moral ya, kecerdasan untuk menggunakan judgement kita, membangun integritas ya, kecerdasan melahirkan ide-ide baru, kecerdasan eksploratif. Ilmu itu sifatnya eksploitatif ya, menghasilkan yang sama, kita dapat yang sama, setelah itu kita gunakan berulang-ulang. Kita harus explore, temukan hal-hal baru ya. Kalau saya sebagai pengajar yang saya ajarin ini adalah sama dengan yang diajarin dosen saya dulu, apa kontribusi saya begitu, padahal dunia berubah. So setelah finish, setelah lulus, cari kembangkan lagi hal baru. Saudara sudah punya otoritas nantinya ya. Terakhir kecerdasan, tadi generatif udah ya. Terakhir itu adalah kecerdasan untuk bekerja dengan ekosistem. Hari ini semua orang bekerja dengan ekosistem, bukan bekerja sendiri-sendiri. Jadi work with others, lihat ekosistem teknologi dan pihak-pihak itu ada di mana-mana, dan itu adalah bagian dari kecerdasan kita untuk memanage dan berkolaborasi dengan beragam people dalam komunitas yang berbeda-beda. Baik, Prof. Terima kasih. Wah, itu jadi resilience juga terkait dengan passion, dan passion bukan hanya cerita indahnya saja ya Prof ya, karena di balik itu justru perjuangannya yang luar biasa yang membuat passion tadi menjadi sebuah hasil yang positif begitu ya Prof ya. Dan tadi Prof juga sudah menjelaskan nih teman-teman ya, selain resilience juga dikembangkan juga 7 kecerdasan baru tadi, yang bisa menginspirasi teman-teman ya untuk tetap relevan, stay relevan tadi begitu. Prof, ini menyambung lagi pertanyaan dari salah satu mahasiswa kita nih, dari Alosius nih, kebetulan dari Aktuarita angkatan tahun 2020. Izin bertanya katanya Prof, untuk ini mungkin nyambung dengan yang tadi Prof antara abundance dan disruption nih kayaknya nih Alosius ini. Untuk menyelesaikan permasalahan dunia tentu perlu inovasi baru begitu ya Prof, tapi di lain pihak juga perlu menjaga stabilitas baik itu perekonomian, masyarakat, dan juga kondisi alam yang terus berubah karena industri yang inovatif tadi. Menurut Prof, bagaimana nih urgensi untuk adanya keseimbangan elemen-elemen tadi? Mungkin hubungannya yang tadi ya Prof ya, Clash of the Titans tadi ya Prof ya, antara abundance dan disruption. Dipersilakan Prof, bagaimana Prof? Ya, jadi manusia harus tahu diri, karena kalau tidak akan dihadang oleh makhluk yang sangat tidak pernah dipikirkan, yang sangat halus ya, yang adanya di mikrobiologi itu ya, sangat halus, kita anggap remeh begitu ya. Masih ingat kan dulu pertempuran antara Robert Koch dengan Peter Kofer ya, Peter Kofer itu di Jerman abad berapa ya, 18 ya, 18 atau 19, 18 sekian ya. 1800 sekian di Jerman, yang satu adalah bapak bakteriologi, dia mengatakan ini loh sumbernya orang kolera, bakteri ya. Tapi Peter Kofer nggak percaya, kirim ke saya bakterinya, saya tenggak katanya ya. Saya tenggak. Tapi dua-duanya ilmuwan, bukan mitos gitu ya. Bukannya ilmu alternatif, tapi dia ilmuwan, dia kaji. Ternyata dua-duanya benar. Kok bisa dua-duanya benar ya? Yang satu membuktikan bahwa benar itu adalah bakteri penyebab, tapi penyebab sampai terjadi kolera bukan si bakteri itu sendiri, tapi bakteri berinteraksi dengan unsur X, Y, dan Z begitu ya, dengan tanah, alam yang kotor, kemudian orang tidak higienis. Yang satu bapak ilmu bakteri, yang satu bapak ilmu higienis gitu ya. Dua-duanya melakukan. Dia nggak mati itu si Peter Kofer menenggak bakteri yang dikirim sama si Robert Koch gitu ya. Dia warnya scientific dulu begitu. Tetapi ya lumayan sih, sakit perut juga dia, sakit-sakit juga. Tapi tidak mati begitu ya. Tapi dia menunjukkan penyebabnya bukan semata-mata itu, tetapi ada karena manusia tidak higienis hidupnya. Ya, nah maka itu filter air menjadi penting dan lain sebagainya. Nah kembali ke pertanyaan saudara Aloysius tadi, keseimbangannya di mana? Keseimbangannya itu sekarang urgensinya mulai
dikembangkan yang namanya circular economy. Jadi digital ekonomi, digital teknologi sebenarnya membuat dunia itu bisa menjadi lebih bisa reduce, reuse, recycle, ya. Semuanya bisa dikurangi. Misalnya dulu kalau kita mau dengerin musik, kita beli CD, kita beli kaset, ini kan jadi sampah. Tapi sekarang kita cuma download, begitu bisa dengerin, bayarnya seperti itu. Film juga nggak perlu lagi beli ininya, tinggal langsung bisa kita inikan. Dunia mengarah ke sana, ya. Dunia mengarah ke sana. Jadi dengan dunia mengarah ke sana, sekarang saudara tinggal teruskan. Urgensinya apa? Urgensinya tadi itu, ya, lautan seperti itu, ya. Kemudian sekarang coba pangan itu kayak gimana kita mau menghasilkan? Dulu belajar SD, Karawang itu adalah gudang beras nasional. Sekarang saudara pergi ke Karawang gitu, itu adalah gudang pabrik di sana di kiri kanan, ya, dengan segala limbahnya, kemudian sawah-sawah yang ada, semakin airnya semakin sulit begitu ya, terhadang. Saudara pergi ke Bali pun sebagian tempat itu sudah jadi ruko, sawah-sawah kemudian terputus, ya. Thailand bisa terus berkembang karena dia import ular sawah dari India dalam jumlah besar supaya mata rantai ekosistemnya itu dijaga begitu ya. Saya pernah pernah nanam padi di sini di kawasan rumah perubahan bekas Empang dulu saya tanam. Tahun pertama dapat beras berapa karung, seneng saya ya. Saya lihat orang-orang sini mulai nanam padi, mulai lihat lagi namanya ani-ani, seneng saya lihatnya. Tapi tahun berikutnya di tengah-tengah botak dia gitu ya. Di tengah-tengah mulai botak begitu. Saya tanya sama bapak yang di sini, kenapa itu begitu? Biasa Pak burung katanya. Tapi saya curiga, ternyata banyak tikus. Kenapa banyak tikus? Karena malam hari orang datang berburu ular di situ untuk dijual ular itu, ya. Ular yang banyak di situ yang tadinya makan tikus hilang, ekosistemnya terputus begitu. Sekarang saya belajar dari situ, saya bangun ekosistemnya. Benar-benar saya bangun ekosistemnya. Kalau kita pengen hidup enak itu memang ekosistemnya kita bangun begitu ya. Jadi circular economy, dan ini adalah kehendak kaum muda. Kaum muda sekarang tidak mau beli saham perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Ya, lingkungan ini sangat merusak kalau kita eksploitasi terus-menerus. Ya, kalau saudara terbang di atas Sumatera bagian selatan maupun di Kalimantan, saudara lihat lubang itu sudah di mana-mana tidak direklamasi. Ya, ini jadi tantangan bagi kaum muda karena itu menyangkut soal pelestarian lingkungan, dan masing-masing hewan itu punya peran. Masing-masing ya, orang hutan punya peran apa? Dia makan biji-bijian itu, kemudian dia jatuhkan, timbul lagi tanaman baru. Dan di bawahnya nanti karena ada banyak tanaman, itu sumber mata air nantinya di situ ya, dia nahan air dan lain sebagainya. Jadi semua makhluk hidup itu punya peran dalam melestarikan kehidupan. Nah, menjadi manusia itu adalah manusia yang bermartabat, manusia yang menjaga keseimbangan ya, tidak menghabiskan, karena kita tidak hidup punya generasi kita, ada generasi yang nanti akan meneruskan, dan kita tentu punya hubungan darah dengan mereka semua. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi hati-hati ya teman-teman bahwa ekosistem merupakan keterkaitan antara satu entitas, satu individu dengan yang lain, dengan satu makhluk dengan yang lain, dan itu menjaga keseluruhan ekosistem hidup begitu ya, Prof. Ya, dan itu yang perlu kita pertimbangkan begitu ya. Tadi ketika pertanyaan Mas Aloysius begitu ya terkait dengan inovasi dan juga sustainability, bagaimana kita menjaga, tetap kita harus perhatikan keterhubungan antara satu entitas atau satu institusi atau satu makhluk dengan makhluk yang lain. Ini Prof, ini ada yang juga bertanya nih melalui jalur pribadi, ini malah dari dosen nih Prof nih ya. Dari dosen. Ini sangat inspiratif katanya beliau, Pak Henry begitu bertanya, dan banyak sekali pesan beliau Pak Prof ini hampir sama dengan Pak Haidar pekan lalu Pak dari pekan lalu Pak. Sahabat saya ya. Ya betul Pak. Jadi banyak Prof pesan yang kurang lebih sama beliau kan tentang cinta, tentang kesepahaman, empati begitu. Prof juga tadi bicara mengenai salah satu kecerdasan adalah tentang tadi empati dan social intelligence tadi Prof. Nah, pertanyaan Pak Hendy begini Prof. Tadi kita sudah membahas mengenai resilience yang perlu jadi adaptif Prof.
Mohon maaf ini sinyal saya agak kurang baik. Adaptif, Prof. Jadi Pak Henry bertanya, bagaimana perbedaannya? Mungkin apakah beda antara resilience dan adaptif ini, Prof? Dan bagaimana nih peran para dosen, para perguruan tinggi, tentu di sini ITB juga dapat menyiapkan para mahasiswa kita memiliki, kalau memang sama ternyata adalah resilience dan adaptif, atau perbedaan tadi berarti kita menyiapkan mereka resilience dan juga adaptif dalam waktu yang bersamaan, Prof. Dipersilakan, Prof. Ya, sebagai pendidik kita selalu membedakan antara intelek dengan intelligence. Ya, intelek itu bisa diisi, kognitif kita bisa diisi, ya, kita bisa dibuat semakin pandai dengan pengetahuan dan sebagainya. Tapi intelligence itu harus dibentuk, dibangun dalam kehidupan. Kita tidak hanya pinter selama kita kuliah, tetapi kita juga pinter selama kita menjadi sahabat teman-teman kita. Pinter ketika kita berhubungan dengan dosen, berhubungan dengan regulator, berhubungan dengan siapapun, termasuk berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan calon pasangan kita. Ya, pandai itu tidak cukup hanya pandai semasa sekolah, tetapi pandai dalam menggunakan ilmu pengetahuan, pandai menjalankan kehidupan. Nah, pandai menjalankan kehidupan itu adalah soal intelligence, ya, tidak cukup hanya intelek, ya. Nah, intelligence ini tentu harus kita asah, dibentuk oleh lingkungan. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh seorang profesor namanya Carol Dweck. Saya sangat senang mengutip dan ribuan kali itu saya ngomong tentang Carol Dweck gitu ya. Karena studinya sangat inspiratif terutama menghadapi anak-anak yang IQ-nya tinggi. Beberapa 20 tahun terakhir ini banyak sekali buku-buku yang mengkritisi pandangan Louis Terman tentang IQ, ya, kecerdasan dari IQ itu. Pertanyaannya adalah kemana teman-teman kita yang IQ-nya tinggi-tinggi begitu ya? Kemana teman kita yang IQ-nya sangat tinggi, bukan tinggi, kalau tinggi kita rata-rata sini tinggi lah ya, ada di sini. Tapi sangat tinggi begitu ya. Kalau saya ingat-ingat teman-teman saya yang IQ 150 itu kan langka orang-orangnya, gampang bosan gitu ya. Dan ternyata nggak berhasil juga gitu dalam hidup gitu ya, nggak berhasil juga dalam hidup. Kok padahal kita semua berpikir mereka jadi jaksa agung, mereka jadi ilmuwan penerima hadiah Nobel, kuliah di MIT, setelah itu berhasil memimpin apa, bikin riset apa. Pikiran saya kan begitu, orang yang IQ-nya tinggi. Ternyata tidak banyak yang kita temukan seperti itu. Ya, nah dalam kehidupan juga banyak yang mengalami hambatan-hambatan dan lain sebagainya. Tetapi teman kita yang dulu kita pikir sekolah kok cuma begitu aja, kok jadi orang hebat. Kadang-kadang mikir juga kita ya, kok bisa? Rupanya dia belajarnya dia perkuat satu sama lain gitu ya. Dia bikin balance, dia bikin apa? Nah, Carol Dweck mengatakan anak-anak pandai itu punya kecenderungan, yang pandai di sekolah punya kecenderungan adalah mengimpresi. Jadi dia punya kecenderungan kalau dia mengerjakan soal yang susah gitu kayak di tes gitu ya, dia coba argue dengan dosennya atau gurunya, ini belum diajarin, jangan dites dong, jangan diajukan, udah kalau gitu kita nggak kerjakan yang ini. Kenapa? Takut nilainya berkurang kata dia begitu ya, ini kata Carol Dweck ya. Nah terus kemudian setelah itu Carol Dweck melihat anak-anak yang pas-pasan, yang sekolahnya tidak terlalu pinter di grup itu ya, ternyata mereka mau itu soalnya belum diajarin atau dia nggak ngerti, dia coba juga begitu. Namanya anak tidak begitu pintar. Kenapa bisa begitu? Dia bilang. Akhirnya dia bedakan. Yang ini yang namanya growth mindset. Mindsetnya bisa tumbuh. Orang yang pas-pasan, yang biasa-biasa saja, suatu ketika bisa jadi orang hebat. Growth begitu ya, naik ke atas. Sementara yang hebat karena dia merasa sudah pandai, dia mengabaikan tantangan dan mengerjakan yang dia bisa dan selalu dia dapat nilai tinggi, dia akan bosan dan bisa nanti jadi fixed mindset. Mindsetnya fix, lama-lama keahliannya menjadi berkurang, dia tidak terbiasa menghadapi tantangan baru. Sementara yang biasa susah, itu lama-lama akan terbiasa terlatih menghadapi kesulitan. Kesulitan itu apa? Mau ngerjakan ini, regulasinya kayak begini, aturannya kayak begini. Dia jadi harus berpikir, kayak selama pandemi nih, ada sejumlah orang yang justru menghasilkan disebut ledakan kreativitas. Di masa pandemi malah berhasil dia, muncul begitu karena kesulitan. Nah, kemampuan manusia beradaptasi itu adalah kemampuan manusia menyesuaikan diri, menghadapi supaya bisa adapt to change, adapt to difficult things gitu ya, difficulties. Bagaimana dia menghadapi kesulitan, dia beradaptasi, dia berpikir, dia sampai akhirnya ketemu jalan keluarnya begitu ya.
Saya lihat beberapa chef ini, contohnya yang paling gampang aja deh, chef gitu ya. Selama pandemi, wah sulit sekali chef itu. Restorannya tutup, saya biasa makan diundang teman-teman di Hotel Mulia di Edo Ginto enak sekali, tutup berminggu-minggu, berbulan-bulan tutup di sana. Tiba-tiba ada 1-2 chef saya ketemu sudah bikin catering, dan nggak lama lagi saya lihat chef-chef yang di TV itu yang semua teriak-teriak itu tidak ada pendapatan. Tiba-tiba mereka kasih flyer ke saya, mereka bikin paket kuliner di rumah. Jadi mereka bikin dining di apartemennya, jadi orang datang 4-5 orang, atau mereka kemudian datang ke tempat kita gitu, kulineran di tempat kita gitu ya, masak di tempat kita. Mereka ketemukan cara-cara baru, produk-produk baru. Saya kira kemampuan orang-orang ini beradaptasi ini menjadi sangat penting sekali. Bagaimana melatih anak-anak kita ini tidak hanya pandai di kelas, tetapi pandai dalam kehidupan. Saya waktu dulu ngajar marketing itu saya suka jahil gitu ya. Saya ngajar international marketing, saya jahil. Saya bilang, kalian sudah lulus marketingnya kan? Sudah, coba yang dapat A waktu marketing maju ke depan. Maju ke depan. Di depan saya liatin. Terus kalian percaya mereka ini nilainya A di marketingnya? Percaya Pak, ini anak pinter Pak. Semuanya ngomong begitu. Saya bilang, saya tidak percaya. Ada sesuatu yang pasti dosennya salah nih ngasih nilai A. Semuanya lihat-liatin. Terus saya tanya lagi, berapa di antara kalian yang sudah punya pacar? Ternyata semua yang dapat nilai A itu nggak punya pacar. Ya, rupanya hidupnya sangat serius begitu. Hidupnya sangat serius. Belajar terus-menerus, pinter itu hanya di kelas, di buku. Mukanya jutek. Ya, anak-anak ini nilai A tuh kok, saya bilang, loh, kok muka kamu jutek begitu, tidak merasa perlu orang lain, pakaian kamu selebor, ya saya juga selebor sih dulu gitu ya, tapi nggak gitu-gitu amat, nggak sampai warnanya tuh aneh gitu ya, nggak matching, nggak waktu itu taste-nya nggak masuk begitu, paling nggak kan anak sekarang sepatu kirim makanan bisa beda, tapi taste-nya kan masuk begitu ya, mukanya jutek, nggak enak dipandang, ngomongnya sesuka hati mereka, duduknya kelihatan sekali tidak menghargai orang, kamu dapat nilai A. Marketing dirimu saja tidak bisa, saya bilang gitu. Jadi marketing itu dianggapnya hanya paper game begitu ya, bahwa nanti sekolah lagi setelah itu ngambil S2, S3, cum laude pula, tapi tetap tidak gaul, tidak bisa kerja. Ketika bekerja, pemberi kerja semua komplain sama kita, Bapak bener tuh lulusan dari tempat Bapak, nilainya katanya cum laude, tapi kok ngomong sama orang nggak ini, berantem lulus sama orang, beribut melulu. So, inikah lulusan yang mau kita hasilkan? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Jadi kemampuan manusia beradaptasi adalah to stay relevant, tetapi juga mendapatkan tempat dalam kehidupan dan dia happy menjalankan kehidupan itu. Baik, Prof. Jadi kuncinya adalah intelek dan intelligence tadi ya, Prof. Ya. Jadi saya kira begitu ya. Atau mungkin dikenal ada juga istilah hard skill dan soft skill tadi ya, Prof. Ya, yang tadi Prof juga ceritakan dengan contoh mahasiswa, Prof. Ini tidak terasa, Prof. Ini sudah ekstra 5 menit dari waktu. Aduh, kita mengambil tambahan ekstra dari waktu, Prof. Tapi sangat inspiratif, Prof. Mungkin atau 1 atau 2 closing statement dari Prof yang bisa merangkai semua sebelum kita tutup sesi Prof ini. Dipersilakan, Prof. Ya, saya akan tutup dengan sebuah video yang saya buat untuk KPK. Karena sekarang saya diminta untuk bicara pada pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan, dan mengenai culture of integrity begitu ya, dan videonya ini saya buat mulai minggu lalu kita berikan itu, jadi sekali 2 minggu sekali di KPK memberikan ini kepada para pejabat-pejabat tinggi itu, dan saya ingin mahasiswa saya juga mulai membangun culture of integrity supaya kita menjadi high trust society ya. Kalau low trust society, saudara harus pasang pagar tinggi rumah, general teralis ya, saudara tanda tangan pun tidak berani, tanda tangan saudara urek-urek supaya orang nggak meniru, di mana-mana penipu, akhirnya kita jadi ragu-ragu, menikah pun kita jadi takut begitu ya, karena ini orang bener apa enggak nih begitu, jangan-jangan setelah menikah kita dipersulit, kita di macam-macamin begitu ya, sekarang sering sekali tontonan-tontonan seperti itu. Mari kita bangun culture of integrity, dan saya mendoakan saudara-saudara sukses dalam video beberapa menit ini ya. Coba kita putar 1-2 menit. Oke. Terima kasih.
I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. All the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. Demikian Pak Sony, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, doa saya untuk kalian semua. Terima kasih Profesor Renal Kasali atas inspirasi dan pesannya yang ditutup dengan integritas. Tentu ini menjadi sebuah penutup yang luar biasa berat dan yang harus kita jalankan tentu dalam topik pada Stadium General pada pagi hari ini adalah gelombang perubahan di era double disruption. Sekali lagi terima kasih atas kehormatan memandu Bapak dan Prof pada pagi hari ini. Semoga ada kesempatan untuk ke rumah perubahan lagi Prof di masa depan, dan tentu saya mewakili para dosen Stadium General dan juga panitia pada hari ini mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya
besarnya kepada ilmu dan juga sharing dari Prof. Renal Kasali pada pagi hari ini. Dengan demikian, terima kasih atas segala kesempatan dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Dengan demikian, Stadium Generale pada tanggal 22 September 2021 ini selesai. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Alfi untuk melanjutkan penutupan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, saya izin pamit. Terima kasih, Prof. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.